Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anggis Arfiandi, NIM 19087065. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, pada pertemuan sekarang ini saya akan membahas tentang administrasi keuangan. Sebelum kita membahas semakin dalam lagi, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan adalah proses pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi tertentu atau sekolah. Selain pengertian di atas, ada juga pengertian secara sempit dan secara luas. Pengertian dalam arti sempit yaitu administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Yang kedua yaitu dalam arti luas, pengertian administrasi keuangan adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, penanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan. Itulah pengertian administrasi keuangan. Dan sedangkan pengertian administrasi keuangan sekolah yaitu pengertian pengelolaan uang sekolah cenderung dibatasi pada ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu pencatatan uang masuk dan uang keluar dalam arti dan sedangkan dalam arti luas, pengelolaan uang sekolah mencakup kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang sudah dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan sekolah selama periode tertentu. Dalam manajemen keuangan sekolah, terdapat rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, yaitu merencanakan program kegiatan dan perkiraan, serta menetapkan anggaran pendapatan keuangan sekolah, penggunaan anggaran sekolah sesuai dengan perencanaan sekolah, pengawasan atau pengendalian penggunaan keuangan sekolah, serta pelaporannya. Manajemen keuangan adalah, dan sedangkan di sini kita juga melihat apa itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah tindakan pengurusan atau ketetausahaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan. Sekarang kita masuk kepada tujuan administrasi keuangan sekolah. Di poin tujuan administrasi keuangan sekolah itu ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensitas yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua efisiensi penggunaan keuangan sekolah, dan kemudian meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang berikutnya yaitu meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Itulah 3 tujuan dalam administrasi keuangan sekolah. Agar tercapainya 3 tujuan tersebut, maka di dalam manajemen keuangan sekolah diperlukan
keterampilan kepala sekolah untuk mendapatkan sumber dana yang memadai, pengelolaan dana secara tepat, memanfaatkan dan bertanggung jawabkan keuangan secara benar sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menetapkan bendahara yang menguasai masalah pembukuan dan ketentuan penggunaan keuangan berdasarkan peraturan yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses administrasi keuangan sekolah. Kita ambil contoh yaitu penyusunan RKS. RKS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk suatu tahun anggaran. RKS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui oleh kepala sekolah serta disahkan oleh Dinas Kependidikan atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan setempat. Poin kedua dalam proses administrasi keuangan sekolah adalah yaitu penggunaan. Penggunaan keuangan sekolah harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharaan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Sedangkan ordonator adalah pejabat berwenang untuk melakukan pengujian dan pemerintahan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Dan sedangkan bendahara yaitu pihak yang berkewajiban untuk memegang bendahara adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Penggunaan uang mestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku. Yang berikutnya yaitu pertanggungjawaban. Semua pengeluaran harus jelas. Pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus ditanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun, demikian prinsip administrasi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi dalam kaitan pengelolaan keuangan tersebut. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian administrasi keuangan, dan juga kita sudah membahas tentang tujuan, sudah membahas tentang proses. Sekarang kita masuk dalam prinsip-prinsip administrasi keuangan sekolah. Ada beberapa poin dalam prinsip keuangan sekolah, yaitu yang pertama prinsip transparan, di mana mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah harus ada ketentuan, dalam artian
memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang mana sumber data yang diperoleh, berapa jumlahnya, untuk apa dana itu digunakan, dan bagaimana rincian penggunaannya, serta pertanggungjawabannya. Dengan sistem manajemen keuangan yang transparan, sekolah akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari para penyandang dana, seperti orang tua murid, masyarakat dan pemerintah. Kepercayaan ini penting untuk mendapatkan dukungan dana bagi pelaksanaan program kegiatan sekolah selanjutnya. Yang keduanya yaitu prinsip efisiensi. Penggunaan sumber daya keuangan yang ada harus betul-betul tepat gunanya. Maksudnya yaitu sesuai antara yang dikeluarkan dengan apa yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya keuangan sekolah harus bijak dan hemat. Kalau tidak demikian, semua keuangan yang ada tidak akan bertahan lama dan tidak akan mencukupi. Efisiensi biasanya diukur dengan membandingkan antara masukan yang digunakan dengan yang dikeluarkan atau yang dihasilkan. Manajemen keuangan dikatakan efisien jika besar uang yang digunakan paling tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Maksudnya itu hasil uang yang dikeluarkan harus setimpal dengan apa yang dihasilkan. Kalau uang dihasilkan melebihi dari apa yang dihasilkan, berarti itu tidak efisiensi. Yang berikutnya itu prinsip akuntabilitas. Setiap sumber daya keuangan sekolah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara normatif. Pertanggungjawaban administrasi di sini maksudnya adalah pengguna keuangan sekolah harus jelas pembukuannya dan bukti-bukti penggunaannya serta hasil yang dihasilkannya. Sedangkan pertanggungjawaban normatif mengandung makna bahwa hasil yang diperoleh betul-betul sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip administrasi keuangan sekolah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi administrasi keuangan sekolah. Di sini juga ada beberapa poin yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan lainnya untuk periode terbaru atau periode tertentu. Poin yang kedua yaitu penganggaran keuangan. Tidak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Dengan mendata pengeluaran pengasuhan dengan jelas, maka keuangan di sekolah akan terpantau dengan baik. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan menggunakan dana sekolah untuk maksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang berikutnya itu pencarian keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk
operasional kegiatan sekolah. Yang berikutnya yaitu penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan yaitu mengumpulkan dana sekolah serta menyimpan dan mengamankan dana sekolah tersebut. Yang berikutnya itu pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah. Yang berikutnya yaitu pemeriksa keuangan. Pemeriksaan keuangan yaitu melakukan audit internal atas keuangan sekolah yang ada agar tidak terjadi penyimpangan atau kehilangan. Yang berikutnya yaitu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi tentang kondisi keuangan sekolah sekaligus sebagai bahan evaluasi. Sekarang kita masuk kepada cara manfaatan keuangan sekolah. Adapun cara memanfaatkan keuangan sekolah sebaiknya dengan langkah yang pertama yaitu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Yang kedua, pengadaan dan mengalokasikan anggaran berdasarkan RAPBS. Berikutnya yaitu pelaksanaan anggaran sekolah. Dan poin berikutnya pembukuan keuangan sekolah. Dan yang berikutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan sekolah. Keenam, pemantauan keuangan sekolah. Ketujuh, penilaian kinerja manajemen keuangan sekolah. Itulah cara memanfaatkan keuangan sekolah. Itulah beberapa fungsi dari administrasi keuangan. Saya juga mendapatkan sumber lain, yaitu mempertanggungjawabkan keuangan sekolah. Apa isi dari mempertanggungjawabkan keuangan sekolah ini? Yaitu semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus ditanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendahara adalah yang pertama, pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS. Yang kedua yaitu laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada. Contohnya yaitu seperti kita membeli material untuk memperbaiki atau dana untuk membangun perpus, contohnya kan ada bahan-bahan materialnya, itu kan pasti ada bukti pembayarannya atau bonnya. Itu harus ada dalam laporan keuangan tersebut. Yang berikutnya yaitu neraca keuangan. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim penanggung-jawaban keuangan dari komite sekolah. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan dengan cara yang pertama yaitu semua pemasukan dan pengeluaran harus dibukukan.
Yang kedua yaitu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang ketiga, pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada dinas terkait. Yang keempat, mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada itu mempertanggungjawabkan keuangan sekolah oleh kepala sekolah dan bendahara kepada komite sekolah, tenaga pengajar dan tenaga kependidikan. Jadi, kesimpulan dari manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan laporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan penanggung-jawaban keuangan sekolah. Pengelolaan administrasi keuangan sekolah perlu diawali dengan perencanaan yang sebaik-baiknya. Karena perencanaan akan menjadi peta atau pedoman jalannya pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Pengelolaan administrasi keuangan juga perlu menerapkan prinsip-prinsip agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan maka perlu dipahami. Kalau ada kekurangan dimaklumi, karena ini adalah proses pembelajaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.